besoknya mencoba lagi, insya Allah pada akhirnya kita akan bisa. Belum lagi dinasihati tentang olahraga, alasannya adalah gimana bisa saya olahraga sedangkan tubuh saya sangat sakit-sakitan, sangat lemes, sangat gemeteran, sangat keliengan. Gimana bisa saya olahraga? Itu adalah mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu yang menghambat atau yang membuat kita lambat sembuh dari gangguan asam lambung. Tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja, bukan sesuatu yang paling benar-benar benar. Yang menghambat, salah satu yang menghambat kita atau yang membuat kita lambat sembuh yaitu adalah banyak alasan. Gini, ketika dinasihati, kamu pola makannya itu harus seperti ini, menu makan kamu harus seperti ini, kamu harus menghindari ini. Kamu harus menghindari goreng-gorengan, kamu harus menghindari bersantan, kamu harus menghindari mie, nasi goreng, bakso, dan makanan penyedap yang lainnya, termasuk kerupuk-kerupukan, itu kamu sementara harus menghindarinya. Setelah dinasihati seperti itu, yang muncul bukan kita, tapi pengalaman pribadi saya, yang muncul adalah saya membantah, saya beralasan. Gimana bisa saya menghindari makanan-makanan tersebut? Itu adalah makanan kesukaan saya, itu adalah makanan keseharian saya, yang sering saya makan adalah itu. Saya sangat hobi dengan makanan itu. Gimana bisa saya menghindari makanan itu? Kayaknya nggak mungkin, kayaknya mustahil untuk menghindari makanan-makanan enak seperti itu. Saya dulu di awal-awal seperti itu. Ketika beralasan seperti itu, tentu saja kelanjutannya ya tentu saja kita tidak menerapkan nasihat tersebut. Kita mengabaikan nasihat tersebut dan kita tetap memakan makanan yang harusnya dihindari itu. Jadi ketika disuruh memperhatikan menu, menunya juga harus benar, jangan kerupuk, jangan ini itu, muncul alasan lagi. Saya kalau makan nggak pakai kerupuk, rasanya nggak makan, rasanya nggak nikmat. Jadi ketika dinasihati, diberitahu, muncul duluan adalah alasan. Padahal gini, ketika kita beneran menjalankan nasihat itu, ketika kita beneran menjauhi, menghindari makanan gorengan bersantan, nasi goreng, mie, bakso, dan makanan penyedap yang lainnya, itu nggak akan berefek apa. Kita nggak akan meninggal kok ketika kita menghindari makanan-makanan itu. Dan justru sebatas pengetahuan yang saya ketahui, ketika kita menghindari makanan-makanan tersebut, kondisi kesehatan kita akan semakin baik. Bukan hanya kondisi gangguan asam lambung kita, tapi kondisi semua kesehatan keseluruhan badan kita akan semakin baik ketika kita menghindari makanan-makanan tersebut. Sebenarnya justru seperti itu. Tapi yang saya lakukan justru di awal-awal dulu alasan saya nggak mungkin bisa menghindari makanan-makanan ini karena saya sangat suka, saya sangat hobi, saya sangat favorit dengan makanan-makanan ini. Belum lagi dinasehati, kamu makannya jangan terlalu kenyang, kamu jangan telat makan, jam makanmu harus seperti ini, sering nasihat seperti itu. Tapi bukan kita, tapi sayanya juga beralasan, sayanya juga membantah. Makan saja harus pakai jam, nggak boleh kekenyangan, dan itu terlalu ribet, terlalu banyak aturan. Alasannya seperti itu. Belum lagi ketika dinasihati tentang pola hidup kamu tuh harus kamu rubah. Kamu jangan banyak diem, jangan banyak rebahan sambil main HP. Kamu juga harus memperhatikan olahraga, kamu juga harus memperhatikan kebutuhan minum air putih. Kamu juga harus memperhatikan pola tidur kamu. Jangan terus-terusan tidur malam, jangan terus-terusan begadang. Ketika dinasihati seperti itu, kita biasanya juga beralasan. Bukan kita, tapi pengalaman saya dulu di awal-awal membantah atau beralasan juga. Gimana bisa saya nggak begadang, gimana bisa saya tidur di awal? Saya sudah terbiasa tidur malam, saya sudah terbiasa begadang. Dan saya sudah mencoba tidur di awal dan ternyata nggak bisa. Alasannya muncul seperti itu. Ya memang ketika kita sudah terbiasa tidur malam, terus kita mencoba tidur di awal, tidur jam 8, sekali, 2 kali, 3 kali memang kita kesulitan, iya benar. Tapi itu tidak bisa kita jadikan alasan sebenarnya.
Karena memang untuk kita sembuh dari gangguan asam lambung, salah satu syaratnya kita harus tidur di awal. Jadi ketika kita tidak bisa tidur di awal, ketika mencoba sekali dua kali, itu sebenarnya tidak bisa kita jadikan alasan. Dan pada faktanya ketika kita latih terus menerus, pada akhirnya kita bisa tidur di awal. Jadi kali saja ada teman-teman kita yang masih beralasan seperti itu, yuk kita latih. Walaupun sekali dua kali kita kesulitan nggak masalah, tapi kita tetap latih terus menerus. Nggak bisa nggak masalah, kita besoknya mencoba lagi, insya Allah pada akhirnya kita akan bisa. Belum lagi dinasihati tentang olahraga. Alasannya adalah gimana bisa saya olahraga sedangkan tubuh saya sangat sakit-sakitan, sangat lemes, sangat gemeteran, sangat keliengan. Gimana bisa saya olahraga? Itu adalah mustahil. Alasannya seperti itu. Padahal bentuk olahraga itu sangat banyak sekali. Dan bagi para pejuang gangguan asam lambung, tentu saja olahraganya bukan lari yang berkilo-kilometer, bukan juga angkat beban yang berpuluhan kilogram. Bukan seperti itu, tapi para pejuang gangguan asam lambung olahraganya adalah jalan kaki, melangkahkan kaki. Walaupun kita lemes, walaupun kita nggak nyaman, walaupun kita nyeri, walaupun kita merasakan sensasi, kita masih tetap bisa melangkah. Ya mungkin kalau saat kita kondisinya sangat lemes, kita bisa mencoba selangkah, 2 langkah, atau 10 langkah. Pertama, kita mencoba konsisten. Kalau sudah mulai enakan, kita tambahi 5 langkah, tambahi 6 langkah, itu kita atur saja. Yang jelas kita bisa yang namanya olahraga. Kita sesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Jadi kondisi kita sebenarnya juga tidak bisa kita jadikan alasan. Belum lagi dinasihati tentang kamu jangan rebahan-rebahan doang sambil main HP. Kita membantah juga, kita beralasan juga. Gimana bisa beraktivitas lain? Wong kondisi saya seperti ini, bisanya cuma rebahan doang dan juga main HP. Rasanya seperti itu. Padahal kondisi kita sakit, kita masih bisa beraktivitas kok. Kita nongkrong, kita jalan ke tetangga, kita ngobrol sama temen, sama saudara, ngobrol, melihat-lihat, kita tetap bisa melakukan aktivitas ringan. Ya kalaupun di rumah ya kita istirahatnya juga jangan rebahan-rebahan doang sambil main HP, ya enggak gitu juga. Kita juga bisa duduk, kita bisa duduk tegap, atau kalau terpaksa banget kita bisa bersandar, tapi enggak rebahan sambil main HP. Dinasihati tentang minum air putih, alasannya juga saya nggak terlalu suka dengan yang namanya air putih. Saya terbiasa minum yang manis-manis dan macam-macam alasan yang lainnya. Yang selalu muncul duluan ketika dinasihati, ketika dikasih tahu, itu adalah alasannya. Belum lagi dinasihati tentang pola pikir. Kamu jangan terlalu stres, kamu jangan terlalu takut, kamu jangan terlalu khawatir, cemas, panik, dan kawan-kawannya itu. Ketika dinasihati seperti itu, yang muncul duluan juga adalah alasan. Gimana bisa saya nggak stres? Gimana bisa saya nggak takut? Gimana bisa saya nggak khawatir, nggak cemas? Lawang kondisi saya saja memprihatinkan seperti ini. Kondisi saya seakan hampir pingsan, lemes banget, keliengan, pusing, nyeri, dan macam-macamnya. Gimana saya nggak stres? Gimana saya nggak takut? Alasannya adalah seperti itu. Kamu sih belum pernah mengalami kondisi seperti ini. Ketika kamu mengalami kondisi seperti ini, palingan juga kamu akan ketakutan, palingan juga kamu akan stres. Justru dinasihati, kita justru balik membantah, balik beralasan seperti itu. Padahal kita nggak tahu, barangkali yang menasihati kita mempunyai pengalaman pribadi yang seperti kondisi kita, dan pada akhirnya beliaunya berhasil sembuh. Jadi menasihati kita. Tapi kitanya sudah membantah duluan, kita sudah beralasan duluan. Dan padahal memang faktanya di lapangannya adalah walaupun kita mengalami sakit, walaupun kita seakan hampir pingsan, keliengan, berdebar-debar, nyeri di mana-mana, kita masih tetap bisa untuk tidak terlalu stres, kita masih tetap bisa untuk tidak terlalu stres, untuk tidak terlalu takut, untuk tidak terlalu khawatir. Kita sebenarnya bisa. Jadi kondisi kita yang nggak nyaman, kondisi kita yang sakit dan macam-macam,
sebenarnya juga tidak bisa kita jadikan alasan untuk kita membantah bahwasanya untuk tidak stres itu nggak mungkin. Padahal adalah mungkin. Jadi kesimpulannya adalah salah satu yang membuat kita nggak sembuh-sembuh adalah karena kita banyak alasan. Dan memang itu entah keahlian otak atau keahlian kita itu ketika mencarikan alasan seakan masuk akal. Padahal enggak juga. Jadi melalui video ini saya mengajak teman-teman para pejuang gangguan asam lambung, tentu saja yang sama seperti saya dulu yang masih suka beralasan, yuk mulai sekarang kita kurangi banyak alasan kita itu dan kita tambahi action kita. Jadi alasan-alasan kita yang banyak itu kita kurangi sedikit demi sedikit dan action kita tambahi sedikit demi sedikit. Dengan kita mengurangi alasan kita dan menambahi action kita, potensi untuk cepat sembuh dari gangguan asam lambung tentunya semakin besar. Saya kira itu, semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.